Kalau Anda ngelapor, belum tentu jalan, nggak ada jaminan. Anda mesti punya effort, usaha-usaha lebih tadi. Banyak orang yang memang akhirnya mati-matian, baru dia ngelapor ke sana kemari. Kasus Bu Erna dia sudah ketemu sama Listio Sigit. Tapi dia juga dilaporin ke polisi. Ya kan? Lapor polisi oke, lapor Kapolri lagi, bukan polisi lagi. Bukan pengawas saya Kapolri, tapi dia juga dipidanakan juga. Si Kapolri juga nggak ngapa-ngapain, masih Kapolri yang sama sampai hari ini. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian, struktur itu satu hal, tapi kewenangan hal yang lain. Tapi ada lagi yang lebih penting. Sekaligus saya jawab tadi soal hakim pengawas dan juga pra peradilan. Mencegah alur main yang mencegah, flow-nya. Kenapa tadi ada hakim pengawas, padahal kan juga ada pra peradilan. Apakah pra peradilan dihapus? Ya enggak. Hakim pengawas itu di awal. Ketika sebuah laporan setelah diselidiki, ini mau diangkat menjadi, apalagi ada penangkapan nggak boleh lebih dari 24 jam, dibawa ke muka hakim. Pak Hakim, ini orang saya tangkap, ini orang buktinya, kalau ketangkep tangan. Atau misalnya, ada satu peristiwa pidana sudah diselidiki, kami mau tetapkan sebagai penyidikan, tersangkanya di barang bukti dan lain-lain. Hakimnya periksa. Nanti pra peradilan itu ketika hakimnya sudah bilang oke, si tersangka mau melawan bisa pra peradilan. Gak layak tuh. Biar si hakim juga dikoreksi. Pra peradilan itu juga mengoreksi hakim. Bagus kan? Jadi maksud saya itu bukan pilihan, itu tahapan. Jadi kalau ada Pak siapa tadi namanya? Yang tanya, ini ada pra peradilan juga, ada apa? Apa? Iya, jangan-jangan Bapak itu kejebak pada KUHP yang lama. Nah, kenapa ini dipersulit kok rasanya penegakan hukum itu sulit? Iya, karena ini terkait dengan hak asasinya orang, kebebasannya orang. Orang kegiatan hariannya terganggu, identitasnya tercemar kalau Anda salah. Banyak orang di negeri ini. Sekarang saya tanya sama Pak siapa tadi. Ada proses penyidikan baru dimulai, polisi udah press conference, betul nggak? Kejaksaan press conference, KPK press conference, penyidik-penyidik lain press conference. Dari semua yang di press conference kan, berapa yang ujungnya lari ke pengadilan? Sisanya kemana tuh kasus? Di press conference kan atau tidak? Digantung. Kalau dia nggak suka sama Mas Anton, dilaporin polisi, dipanggil kiri kanan, sekali dua kali, nggak dinaikin. Tapi besok-besok 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, rese nih orang. Kita hidupin lagi kasusnya. Ya kan? Itu loh maksud saya. Jadi hakim itu periksa, kamu ini mau nyidik bener, proses gak nanti abis ini nih? Hah? Apa cuma neken aja si Anton nih supaya jangan banyak ngomong, atau supaya rumahnya dijual karena ada pengembang sampingnya? Hah? Gitu. Hakim itu di situ. Hakim yang nggak bener, nanti kebagian juga kita semprot nih gara-gara hakim ini nih. Jadi nanti indikator si hakim itu juga nambah, hakim itu kerja atau enggak. Kamu ngasih lampu hijau buat polisi ini tapi kasusnya nggak jalan. Makanya KPK ya, di zaman-zaman yang lampau. Sekali dia nanganin kasus, nggak berhenti dia. Karena dia nggak bakal nentuin sebuah kasus itu kasus pidana, kasus tindak pidana korupsi, kalau nggak ada buktinya, nggak ada orang yang dikejarnya. Dulu ketolong sama kualitas manusianya yang bagus. Hukum acaranya mah hukum acara yang sama juga dipakai sama penegak hukum untuk kriminalisasi orang-orang yang lain. Yang nggak seharusnya dikriminalisasi. Nah itu masalahnya. Jadi menurut saya tadi Pak siapa itu nanya hakim pengawas pra peradilan, iya.
Kalau Anda bahagia dengan struktur pengawasan yang ada seperti yang ada hari ini, silakan monggo. Tapi kalau menurut saya enggak. Tadi dia kan cuma bilang ada, menjalaninya gimana? Kalau ngomong teori ya akademisi kan gampang, ini bisa, jalanin coba. Bangun pagi, you sebagai lawyer jalanin. Pergi ke kantor polisi, ngantri di Mabes Polri, muka di scan dulu, taruh KTP, ya kan? Nyari di berapa lantai itu, lantai yang mana pengawasnya. Assalamualaikum, ngantri lagi, ada resepsionis dari mana, dari ini. Udah janjian belum? Belum, ntar saya kasih tahu. Setelah 1 jam nanti asisten keberapanya datang, dihubungin ke siapa. Jalanin coba. Kan katanya kancane wong pusat. Di pusat begitu. Kalau nggak mau kayak gitu, Anda harus korup. Anda harus kolusif dan Anda harus nepotisme. Percuma Anda sholat. Ya kan? Sholatnya dapat pahala, tapi kolusinya jalan juga. Ya kan? Sholatnya diterima nggak? Diterima. Tapi berbuat kejahatannya juga dicatat. Beratnya di mana nanti? Ya di yaumil akhir. Orang pusat begitu. Kalau yang dibilang orang pusat itu enak kalau kamu punya fulus, ya kan bisa nelfon teman yang pejabat. Itu maksudnya kancane wong pusat. Tapi kalau nggak ada fulus, nggak bisa nelfon teman, kamu lebih menderita daripada orang di daerah. Di Jakarta begitu. Jadi kalau cuma ngomong ada ini, ada pra-peradilan, ada propam, ada itu, ada. Gampang itu jawabnya, ada. Sambil saya mandi juga bisa saya jawab itu, nggak perlu pakai seminar kayak gini. Tapi ngejalaninnya bagaimana? Cerita-cerita itu makanya saya pengen tahu, ada atau tidak di naskah akademik. Ya kan? Si Profesor Edi OS itu, ya kan? Gak mungkin dia nggak tahu konsep naskah akademik. Saya khawatir ketertiban alur berpikir kita ditutupi dengan jabatan dan nama-nama profesor tadi. Ya kan? Kita ini kan bukan profesor, dianggapnya provokator. Ya kan? Terus gak mau terima kita, dia bicara di media, kamera-kamera dan mikrofon dari media-media yang sudah dikondisikan. Dia bicara, mana isinya? Emang kita nggak tahu. Ya kan? Kita ini kan cuma nggak punya gelar raja. Gitu. Tapi kita punya cerita, kita punya pengalaman, kita tahu ceritanya. Dia kan nggak pernah ngantri masuk kantor polisi. Ah bos, gimana? Betul nggak? Pernah dia ngantri, profesor-profesor ini. Nggak pernah dia ngantri. Karena kalau dia bilang dia profesor dan disuruh ngantri, nggak mau dia pergi. Akhirnya dia nggak ngurusin. Kan dia bilang, saya ini profesor. Gitu. Jadi mana naskah akademiknya yang memuat cerita-cerita itu? Pertanyaan tadi pra-peradilan atau hakim pengawas harus dijawab di naskah akademik. Nggak dibuka. Kalau dia bilang percuma dibuka, orang rakyat nggak bisa baca, kami yang akan baca, orang kita yang dampingin. Orang rakyat kalau susah, teman-teman LBH, teman-teman advokat ini yang dampingi kok. Maka kita perlu membaca, gak usah takut. Kayak begini tutup-tutupin, pasti ada sesuatu. Gitu. Itu Pak tadi yang secara virtual. Jawaban saya itu. Baik, terima kasih Bang Haris atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Prof. Heru. Oleh itu Prof. Heru kami persilakan untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Baik, makasih atas pertanyaannya. Ya menurut saya KUHP ini memang harus direvisi ya. Harus direvisi, dengan segala kelebihan kekurangannya, walaupun juga kita belum menemukan mana naskah resminya, naskah akademik segala macam. Yang sampai
kita seperti beli kucing dalam karung atau kasih cek kosong. Kita ada senang-senang mau dilihat, ternyata revisinya nggak sesuai. Terutama yang krusial tadi saya highlight masalah upaya paksa, penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Juga masalah pembuktian juga jadi krusial. Itu juga ditambahkan oleh Bang Haris masalah pengawasan. Siapa sih mengawasi polisi? Dalam kasus di Mataram justru propamnya malah bermasalah. Kasubdit Propam sama anggotanya malah berpotensi melakukan penganiayaan sampai tewas anak buahnya sendiri. Ini mirip kasus Verdi Sambo. Sambo seorang kabit Propam. Dia menewaskan anak buahnya sendiri yaitu Brigadir Yosua. Jadi jangan sampai udah banyak lembaganya tapi tetap tidak mampu melakukan pengawasan. Ini kan seperti memberikan cek kosong ya. Ya entah Propam, entah Wasidik, entah Kompolnas, tidak ada yang benar-benar. Jadi makanya kita perlu nggak sekedar undang-undang, tapi juga undang-undang yang punya gigi, yang powerful, yang memberikan kekuatan yang kuat ya. Nggak sekedar undang-undang, sekedar lip service, sekedar memuaskan, menyenangkan, supaya orang aktivis itu senang, supaya seolah-olah sudah ada demokrasi di negara ini, ada rule of law, ada proses hukum yang jelas, namun kenyataannya dia tidak berlaku di lapangan. Jadi kita inginnya, maka kita perlu kawal bersama-sama, karena ini pembuktian dan juga menjadi krusial untuk kedepannya, karena undang-undang KUHP sudah ada, namun dia tidak didampingi dengan KUHP yang baru, ini bisa berbahaya sekali, cenderung abuse of power, cenderung tidak bisa mengontrol perilaku sewenang-wenang dari APH, ini tidak bisa dimaafkan ya, maka saya kira kita harus sama-sama mengkontrol tadi. Itu barangkali ya, jadi saya sepakat kalau teman-teman di LBH Agama Keadilan juga kita semua terus mengawal, jangan sampai tiba-tiba ketok palu ya, khawatirnya kan tiba-tiba ketok palu nih, seperti yang udah undang-undang TNI, kemudian Cipta Kerja, tiba-tiba ketok palu, tanpa ada partisipasi bermakna dari masyarakat. Katanya diundang, nyata enggak, tiba-tiba jadi, tiba-tiba ketok palu, ini berbahaya sekali gitu. Demikian mungkin, terima kasih. Lebih lanjut juga di tanggal berikutnya mengenai seminar tentang RUU KUHP ini sendiri yang dibarengi dengan diskusi dua arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta online, terima kasih kepada Mas Moderator dan para pemateri. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga seluruh ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat, wawasan serta semangat baru bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini, kepada para narasumber, tamu undangan, panitia, dan tentu saja hadirin sekalian. Akhir kata, mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik dan bermakna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit. Untuk yang berada di Zoom, dimohon untuk tidak keluar terlebih dahulu karena ada sesi dokumentasi. Dan untuk para peserta yang hadir di Zoom bisa diperkenankan untuk membuka kamera karena akan dilangsungkan sesi potret bersama. Ya, teman-teman yang di Zoom boleh minta tolong untuk open cam karena kita akan saya screenshot ininya kehadiran teman-teman untuk hari ini. Baik. Oke ya, sudah semua mungkin open cam. Oke, kasih saya
senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Oke, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya smile. 3, 2, 1. Sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Selanjutnya kita persilakan kepada MC kembali.
udah jual motor 15 juta ya akhirnya sih 15 juta ya. Mana ini dia kan beli motor ini 15 juta